A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra linuriyaka min ayatinal kubra. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su' takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra linuriyaka min ayatinal kubra. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul aliyyul azim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan beribu kenikmatan kepada kita semua sehingga kita dapat menikmati bulan suci Ramadan di tahun ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita limpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, insyaallah hari ini Bu Eka akan menceritakan sedikit kisah tentang Nabi Musa alaihi salam. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, Nabi Musa merupakan salah satu Nabi ulul azmi, yaitu Nabi yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Nabi Musa adalah putra dari Imran bin Yasar bin Qahit bin Lawi bin Yakub. Ia juga merupakan sepupu dari Nabi Harun. Sedangkan ibunya bernama Yukabad. Cerita kelahiran Nabi Musa berasal dari Imam Al-Sudi yang juga diceritakan kembali oleh Abu Malik dan Abu Sholih serta dari Ibnu Mas'ud yang mendapatkan ceritanya dari kalangan sahabat. Berawal dari Fir'aun yang saat itu menjadi raja bermimpi melihat api yang berasal dari Baitul Maqdis. Kemudian
api tersebut membakar Mesir, tapi pada saat itu api tersebut tidak membahayakan Bani Israel. Setelah bangun dari tidur, Fir'aun pun mengumpulkan ahli nujum dan beberapa tukang sihir untuk menafsirkan apa arti dari mimpi itu. Akhirnya mereka pun menjawab, akan lahir seorang laki-laki yang akan menghancurkan Mesir, dan bayi ini berasal dari Bani Israel. Maka sejak saat itu, Fir'aun pun memerintahkan bala tentaranya untuk meniadakan bayi laki-laki yang lahir di Bani Israel. Ia meminta mereka untuk membunuh bayi laki-laki tersebut tanpa terkecuali. Setelah itu lahirlah Nabi Musa yang berasal dari kalangan Bani Israel. Setelah Musa lahir, sebagai seorang ibu, tentu Yokabat sangat khawatir akan keselamatan Musa jika Fir'aun tahu kalau anaknya merupakan anak laki-laki. Sehingga Allah pun memberikan ilham kepada Yokabat untuk menghanyutkan Musa ke sungai dengan catatan nantinya Allah akan mengembalikan Musa kepada ibunya kembali. Muara sungai tempat Musa dihanyutkan ternyata sampai di istana Raja Fir'aun. Setelah itu, Musa pun ditemukan oleh istri Fir'aun yang bernama Asiyah binti Muzahim bin Ubaid bin Al-Rayyan bin Al-Walid. Setelah menemukan bayi laki-laki itu, akhirnya Asiyah pun mengasuhnya dengan memberi Musa ASI dari perempuan yang juga sedang menyusui saat itu. Namun anehnya, Musa diberi ASI oleh para ibu yang sedang menyusui, tapi Musa menolak, tidak mau. Akhirnya ibu kandungnya pun menawarkan diri untuk menyusui Nabi Musa. Akhirnya Musa kecil pun mau menyusu pada ibunya, dan hal itu menjadi bukti bahwa Allah telah mengembalikan Musa kepada ibu kandungnya. Sejak kelahirannya, Musa menjadi anak angkat dari Fir'aun dengan Asiyah selama beberapa tahun hingga ia beranjak remaja. Saat Musa sudah menikah dengan anak Nabi Syu'aib yang bernama Safura, mereka berdua pergi menuju ke negara Mesir. Ketika mereka tiba di sebuah bukit, saat malam tiba, ia melihat sebuah cahaya dan Musa mendekati asal sinar tersebut. Setibanya di sana terdengar sebuah suara yang menuju ke arah Musa. Wahyu yang ia terima saat itu kurang lebih seperti ini. Musa, kamu sedang berada di sebuah lembah suci. Lepaskan terompah yang kamu kenakan dan kamu menjadi rasul utusanku. Nabi Musa akhirnya melanjutkan perjalanannya menuju Mesir setelah menerima wahyu. Ia pun berkata bahwa ia menjadi utusan dan rasul Allah yang akan mengajak Fir'aun untuk ikut menyembahnya. Apakah Fir'aun menerima? Tentu tidak. Tentu Fir'aun menolak, dan ia meminta bukti bahwa Nabi Musa memang utusan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara melihat mukjizat dari Nabi Musa. Fir'aun menyuruh para tukang sihir untuk melemparkan tali di mana tali-tali itu berubah menjadi ular kecil. Lalu Allah pun mewahyukan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Setelah itu, tongkatnya berubah menjadi ular yang besar dan memakan semua ular si tukang sihir. Fir'aun pun sangat marah melihatnya, dan ia menyebut bahwa Nabi Musa hanyalah seorang tukang sihir.
Lalu ia pun meminta mukjizat yang lainnya. Nabi Musa pun memasukkan tangan ke dalam saku lalu mengeluarkannya lagi. Saat dikeluarkan, di tangannya itu muncul cahaya yang sangat menyilaukan, sehingga Fir'aun pun tidak mampu untuk melihatnya itu, dan meminta kepada Nabi Musa untuk memasukkannya kembali. Tapi hal itu juga tetap membuat Fir'aun tidak percaya bahwa Nabi Musa adalah utusan Allah. Setelah Nabi Musa dan berdakwah di hadapan Fir'aun, ditemani dengan Nabi Harun, dan Fir'aun menolaknya, Fir'aun tentu saja semakin marah. Ia memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh Nabi Musa. Tentu tidak hanya Nabi Musa yang dibunuh, tetapi juga para pengikut Nabi Musa. Mengetahui hal itu, Nabi Musa dan para pengikutnya melarikan diri ke Laut Merah. Saat itu Nabi Musa bingung dengan situasi yang serba menegangkan, karena pasukan Fir'aun ada di belakang mereka sedang mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Pada sebuah laut yang membentang luas, pasukan Fir'aun menghalangi jalan Nabi Musa dan pengikutnya. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa dengan meminta Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke arah laut. Kemudian apa yang terjadi? Laut pun terbelah menjadi dua secara otomatis, dan Nabi Musa berjalan menyeberangi lautan bersama para pengikutnya. Setelah Nabi Musa berada di seberang lautan, pasukan Fir'aun masih berada di tengah lautan. Allah pun memerintahkan kembali untuk memukulkan tongkatnya lagi ke Laut Merah. Jadi laut kembali menjadi satu dan seluruh pasukan Fir'aun tenggelam di laut tersebut, tentu dengan Raja Fir'aun. Dalam beberapa hari sesudahnya, tubuh Fir'aun ditemukan masih utuh dan tidak membusuk. Untuk apa? Sebagai peringatan kepada kita dari Allah untuk orang yang menentang permintaannya. Dari kisah Nabi Musa yang sudah Bu Eka ceritakan tadi, kita bisa meneladani sifat baik yang beliau miliki. Ada beberapa sikap baik dan keteladanan dari Nabi Musa, di antaranya yang pertama, seorang yang pemberani dalam menyampaikan kebenaran. Walaupun pada saat itu Fir'aun adalah seorang penguasa yang sewenang-wenang dan juga sangat kejam, tapi Nabi Musa tak pernah takut dalam menyampaikan apa yang ia anggap benar. Pada saat itu, terang-terangan Fir'aun mengaku bahwa ia adalah penguasa dan juga Tuhan yang berkuasa. Yang kedua, taat kepada Allah. Dari kisah Nabi Musa di atas juga memberi contoh yang baik kepada kita semua, bahwa satu-satunya tempat meminta pertolongan dan satu-satunya yang harus disembah hanyalah Allah. Allah adalah Tuhan yang esa, hanya ada satu. Ia juga yang telah menciptakan semua alam semesta dan isinya. Allah juga yang memiliki kuasa atas segala hal yang ada di alam semesta. Yang ketiga, sabar ketika berdakwah. Nabi Musa datang pada mereka dengan niat baik sambil membawa ayat-ayat dari Allah, namun malah dituduh menjadi tukang sihir dan pembohong. Tapi Nabi Musa tidak pernah marah. Beliau pun tetap bersabar. Dan selain dari sikap dan keteladanan Nabi Musa, berdasarkan cerita tadi, ada 3 mukjizat Nabi Musa. Apa saja? Anak-anak boleh komen ya di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian anak-anak soleh-solehah. Tetap semangat puasa dan ibadahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.